Banyak orang mengira tiket ke surga bisa dibeli dengan persembahan dan rajin ibadah. Hari ini kita mendesain Tuhan sesuka kita, memperlakukannya seperti mesin penolong, tanpa peduli perasaannya yang hidup. Jangan-jangan Anda sedang menjadi Kristen OTG, kelihatan sehat secara rohani, tapi tanpa gejala sedang berjalan menuju neraka. Kepada yang kelihatan saja sering orang tidak peduli, apalagi kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, sekarang kita balik, saudaraku. Kalau kita percaya ada Allah yang hidup, Allah yang berperasaan, juga Allah yang memiliki rencana, mestinya kita bersikap benar terhadap Dia. Selama ini mungkin kita paling tidak memperdulikan hal ini. Banyak orang dalam berurusan dengan Allah itu hanya memiliki modal percaya saja Allah itu ada. Percaya Allah itu ada. Lalu Allah bisa dibungkam, disuap dengan datang ke rumah ibadah. Atau ke gereja kalau dalam konteks Kristen. Berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, atau memberikan persembahan uang ke gereja. Dan merasa sudah memenuhi tanggung jawabnya sebagai umat di hadapan Allah. Dan sebenarnya kita memperlakukan Allah itu tidak pantas, tidak patut. Karena kita mendesain Allah di dalam pikiran kita, sesuka kita. Jangan begitu. Kalau terhadap seseorang yang kelihatan, ya memang dia tidak bisa mendesain sesukanya, tetapi dia memberi harga sesukanya. Misalnya terhadap orang tua. Ini yang kelihatan ya saudara. Kalau orang tua itu harganya misalnya 100, artinya harus memenuhi tuntutan 100 untuk bersikap benar terhadap orang tua. Tapi orang tua hanya dihargai 65 misalnya. Nah, jadi kurang ya. Kurang 35. Kenapa begitu? Ya karena egois. Karena tidak mau mengabdi kepada orang tua. Ini pasangan hidup. Harganya 100. Lalu dia mestinya harus disikapi 400, tapi hanya dibayar 40. Ini yang kelihatan, saudara. Tuhan tidak kelihatan. Nah, masalahnya juga adalah tidak atau kurang adanya pemberita firman yang menunjukkan atau menggambarkan Allah yang benar. Bagaimana seharusnya atau bagaimana semestinya mengikut Dia. Bagaimana seharusnya bersikap terhadap Dia. Nah, urusannya dengan Allah kan selama ini hanya minta tolong ya. Membawa masalah untuk diberi jalan keluar. Memang Tuhan bidangnya menolong. Itu di pikiran Dia. Syukur-syukur enggak pindah agama, masih mau percaya Tuhan Yesus. Masih ngepro ya. Masih di pihak Tuhan Yesus. Jadi Tuhan sekarang tolonglah aku, sembuhkan penyakitku, berkati usahaku, lancarkan jalanku. Dan konyolnya kalau sampai gereja pemberita firman
memberikan gambaran seperti itu. Memang Allah itu bidangnya menolong. Dia baik, dia luar biasa, dia dahsyat, sungguh baik. Padahal Allah kita bukan demikian adanya. Memang waktu kita masih baru menjadi Kristen, Allah bisa diperlakukan seperti itu. Dan Allah juga mentolerir. Jadi kalau urusan dengan dia karena mau mendapat jalan keluar, pertolongan dan perlindungan. Persis seperti ketika anak-anak masih di bawah umur. Urusan dengan orang tua kan karena meminta mainan, diajak jalan-jalan, ya toh, dibelikan coklat dan seterusnya. Tetapi kan orang tua yang benar nih, orang tua yang benar, tidak ingin anaknya bersikap begitu terus. Ketika anak itu usia 20-30 tahun, dia harus bersikap benar terhadap orang tua. Tidak seperti ketika umur 5 tahun, menempatkan orang tua seperti itu, seperti anak usia 5 tahun menempatkan orang tuanya. Nah, saudara, zaman sudah menjadi tua begini, dunia juga tidak jelas nasibnya bagaimana. Kita kok masih memperlakukan Allah seperti kita baru menjadi Kristen kemarin. Nggak boleh dong, jangan gitu dong. Allah harus digambarkan dengan benar. Harus diajarkan dengan benar Allah itu bagaimana. Kan orang bisa kaget-kaget, saudara, kalau mendengar khotbah seperti ini. Aduh Pak, yang kita tahu selama ini dia berdiri depan pintu hati. Ini kan jemaat Laodikia, jemaat Kristen, sudah Kristen. Tapi jemaat ini suam-suam kuku, tidak dingin atau panas. Kalau begini aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Padahal engkau tidak tahu engkau ini melarat, malang, miskin, buta, telanjang dan seterusnya. Ini orang Kristen. Jadi bukan orang yang belum punya Yesus, sudah punya Yesus. Ia berdiri di depan pintu dunia. Sekarang Tuhan sedang mengetuk dunia ini. Yang dikatakan di dalam Alkitab seruan, mempelai datang, mempelai datang. Itu pintu diketuk. Erupsi, tsunami, perang, bencana, wabah, krisis. Itu Tuhan sedang mengetuk. Sadar nggak kamu? Tapi kita masih kanak-kanak. Masih sibuk, Tuhan aku belum punya jodoh. Tuhan aku belum punya rumah. Aku sakit Tuhan, aku mau sembuh. Bukan tidak boleh sembuh. Tapi kalau saudara sembuh lalu Anda hidup sembarangan, mendingan tubuhmu diserahkan kepada iblis, jiwamu binasa. Ketok pintu dunia. Hayo bangun, bangun, mempelai datang. Maka di Matius 24 itu, tanda-tanda akhir zaman itu ketukan pintu. Kita punya usia rohani, dunia juga punya usia. Kalau rambut mulai putih, gigi mulai rontok, mulai keriput, itu sudah ketukan pintu. Jadi kalau kita sudah mulai mengalami simptom atau tanda atau gejala itu, sadarlah waktunya sudah dekat untuk kamu. Kalau usia saya 61 tahun, ini sudah jam 5 sore. Matahari sebentar akan tenggelam. Tadi pagi saya berdoa jam 1:04 pagi. Saya berkata, Tuhan,
Kalau ada yang masih kupertahankan dalam hidupku, Engkau beritahu. Aku mendesak kepadamu Tuhan, apa yang bisa menyenangkan Engkau? Apa yang bisa membahagiakan Engkau? Sebab kalau kita mati, kita pasti ketemu dengan pengadilan Tuhan. Pasti. Kalau kita percaya Allah itu hidup, kita harus hidup taati Dia. Jadi bukan hanya percaya Dia ada. Kalau kita percaya Allah itu hidup, yakin Allah itu hidup. Ya. Kamu harus hidup suci. Berarti dia berperasaan loh. Dan kalau kamu tahu pasti mati ke surga kan, kamu harus berani meninggalkan percintaan dunia. Meninggalkan percintaan dunia. Yakin Allah itu hidup dan berperasaan. Ya Tuhan, hidup benar. Jaga perasaan Allah. Nanti kalau ketemu yang mulia Tuhan kita, lalu hidup kita berantakan bagaimana? Ya kan saudara? Kalau yakin Allah itu hidup bukan hanya yakin Dia ada, tetapi kita juga mau menjaga perasaannya, hidup suci. Kalau kita yakin ada surga, tinggalkan dunia. Kalau Anda tidak berani meninggalkan dunia, berarti Anda nggak yakin bahwa Anda akan mati dan akan pulang ke surga. Anda memang nggak punya rumah di sana. Kalau memang tidak berani meninggalkan dunia, berarti Anda nggak yakin. Nggak yakin. Berkali-kali itu orang bertanya kepada saya, Pak, saya itu terus terang takut mati. Bagus, kamu terus terang. Kalau kamu takut mati, pasti hidupmu belum bersih. Nggak mungkin. Kalau kamu takut mati, kamu belum meninggalkan dunia karena kamu merasa bahwa kebahagiaanmu itu dunia ini. Kalau kita melepaskan percintaan dunia, kita tidak berharap dunia membahagiakan, saudaraku. Apapun yang kita miliki itu hanya sarana untuk mengabdi dan melayani Tuhan. Saudara, kalau tidak berani melangkah, saudara akan terus tetap terbelenggu oleh dosa. Terbelenggu oleh segala ikatan-ikatan dunia. Dan saudara tidak akan pernah bisa keluar dari keadaan itu. Dan pada waktu saudara di ujung maut, saudara baru tahu betapa menyesalnya saudara. Saya itu kalau malam bangun, nggak pengen bangun, apalagi capek sekali saudara. Pagi-pagi kadang-kadang saya sudah keluar rumah, saya olahraga, ya. Terus sudah nggak sempat istirahat. Jadi malam itu kalau sudah blek-blek tidur sudah. Aduh, sudah capek sekali. Jam 1 bisa bangun, setengah 2, aduh pengen tidur. Tapi dorongan untuk menjumpai Tuhan lebih kuat. Maka paksa menghadap Tuhan. Dan pada saat-saat seperti itulah saudaraku, saat-saat dimana kita bisa apa yang samar menjadi jelas, kekekalan itu bisa menjadi jelas, Allah menjadi begitu nyata dan hidup. Nah, saat seperti itulah kita bisa menemukan hal-hal yang luar biasa yang mengubah hidup kita. Saya bisa berkhotbah seperti hari ini ya, karena saya memiliki waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan dan memaksa diri untuk bertanya, Tuhan, kalau ada bagian hidupku
Yang belum beres tolong beritahukan kepadaku ya Tuhan. Aku mau meninggalkan semua yang membuat Engkau tidak nyaman dalam hidupku. Walaupun kemudian besok paginya kadang-kadang heran juga saudara. Kita bisa tidak sesemangat waktu malam hari kita berdoa. Tidak sesemangat seperti malam hari. Tapi terus kita belajar sampai suasana pagi hari atau malam hari bertemu Tuhan itu terbawa terus. Seperti yang dinyanyikan Bapak Pendeta Sutardi tadi, aku memilihmu Tuhan. Itu sebenarnya kan saya temukan pada waktu saya sedang berdoa itu. Saat-saat di mana saya berlutut. Dan ide-ide yang muncul pada waktu itu saya jadikan lagu. Dan kadang-kadang rekamannya masih ada, aslinya itu. Masih ada kalimat-kalimatnya walaupun ada yang saya robah kemudian. Saudara, kita harus berpikir bahwa bukan tidak mungkin ini tuh hari terakhir kita. Makanya saudara, kalau sekarang ini tidak mengambil keputusan, saya tidak mengancam. Anda tidak akan memiliki kesempatan kedua. Ini mungkin hari terakhir saudara. Atau besok ada masih hidup. Tapi tidak ada kesempatan lagi, tantangan lagi untuk berubah seperti saat ini. Atau oleh karena pengaruh dunia, Anda tidak bisa lagi berbalik kepada Tuhan. Sudah tidak bisa berbalik lagi. Tidak bisa berbalik karena keadaanmu sudah begitu rusak, saudara. Usia rohani ini seperti kalau tubuh kita itu makin uzur, tidak bisa menyerap makanan, tidak lentur lagi. Bahkan dalam stadium tertentu obat tidak bisa diserap oleh tubuh ini. Sama, sampai tidak bisa menyerap kebenaran lagi. Tidak bisa dinasehati lagi. Sementara usia dunia sudah sampai pada titik puncak. Tadi pagi jam 1 lebih itu saya berdoa. Ya bukan mau menunjukkan yang saya berdoa, memang betul-betul berdoa. Saya mengucapkan kalimat yang saya ajak saudara untuk bisa mengucapkannya. Kalimatnya itu begini, Tuhan, kalau Engkau datang kembali, Engkau bertanya apakah anak manusia mendapati iman di bumi. Engkau masih mendapati Tuhan, paling tidak aku. Paling tidak aku. Nah kalau ada 100 orang yang berkata paling tidak aku, ada 100 orang. Kalau ada 50 orang saja berkata, masih ada orang yang memiliki iman. Iman itu artinya penurutan terhadap kehendak Allah. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Paling tidak engkau menemukan aku Tuhan. Jangan saudara berpikir kalau itu tidak bisa dicapai. Bisa, tergantung saudara. Bisa. Bukan iman yang dirumuskan di dalam pikiran, ditulis di dalam buku lalu diperdebatkan. Iman yang diperagakan, iman yang dihidupkan, dihidupi di dalam hidup seseorang. Aku percaya padamu Tuhan. Coba tanya Tuhan, Tuhan merasa gak dipercayai oleh saudara? Tuhan tidak bisa dirumuskan di lembar kertas. Tidak bisa dirumuskan di atas kertas dalam kajian ilmu teologi. Tuhan harus digelar di dalam kehidupan. Kita bisa berhadapan head to head dengan Tuhan. Berhadapan langsung dengan Tuhan di dalam rohnya. Dan pasti kita bisa merasakan perasaannya. Pasti. Kalau kita bertanya Tuhan, apa yang kau rasakan? Apa
Apa yang kau rasakan terkait dengan diriku? Apa yang kau rasakan terkait dengan diriku? Apakah engkau puas dengan keadaanku? Apakah engkau menyenangi aku ada di bumi ini? Apakah Tuhan bisa berkata kepada malaikat-malaikatnya di surga? Masih ada di sana tuh, di Jakarta, orang yang memuaskan hatiku. Masih ada itu di sana. Saudara, jangan anggap dia tidak ada lalu Anda tidak mempersoalkan ini. Dan banyak orang tidak mempersoalkan, sibuk dengan urusannya sendiri. Saya mengajak Anda punya urusan hanya dengan Tuhan. Nanti kita bisa bertanggung jawab atas keluarga, pasangan hidup, anak, orang tua. Kita bisa. Percaya, kalau kita bisa memenuhi bagian kita dengan Tuhan, kita bisa memenuhi bagian kita dengan sesama. Makanya kalau Anda menemukan Tuhan, Anda baru bisa menemukan diri sendiri. Tuhan sering digambarkan sebagai Tuhan yang lemah lembut, ya. Seperti seorang gembala yang menggendong anak domba di pelukan, atau domba yang jatuh tangannya terulur. Itu tidak salah. Tapi ini zamannya sudah berubah. Mungkin dalam tanda kutip ada kecemasan itu di kerajaan Allah. Di antara para orang kudus dan malaikat-malaikat yang kudus. Ketika mulai membaca tanda zaman dan mereka mengerti ini keadaan sudah krisis. Sementara banyak orang Kristen masih bercinta dengan dunia, masih berpesta pora dengan segala kesenangan-kesenangan. Kita sudah tidak lagi melihat Yesus seperti gembala yang menggendong anak domba itu. Dia sudah pegang tongkat kerajaan, perang. Tinggalkan dunia. Matikan dagingmu. Sangkal dirimu, tinggalkan dunia. Penggambaran yang salah itu berbahaya, saudaraku sekalian. Jadi Yesus tidak lagi, Pak, seperti gembala yang menggendong anak domba. Mungkin masih untuk orang-orang tertentu saja yang baru Kristen. Ini dunia kan dunia yang teknologi komunikasi dan transportasi begitu maju. Ini Injil sudah sampai ke ujung bumi. Ini sudah bukan lagi masa penuaian, tapi masa penampian, saudara. Aku muntahkan kamu nanti. Itu kan ancaman, saudara. Jadi kita mestinya harus mengenal Allah kita dengan benar, dengan hormat. Kalau orang Kristen yang makin dewasa, aduh sudah gak minta apa-apa lagi di hadapan Tuhan, gak minta. Yang dia minta hanya bagaimana aku menghormati engkau secara patut. Bagaimana aku takut secara patut kepadamu ya Bapa. Begitu. Bagaimana aku memiliki perasaan takut akan engkau secara patut. Lah, saya sendiri juga begitu, saudara. Aduh Bapa, tolonglah aku memiliki perasaan takut yang sepantasnya. Sadar saudaraku, sadar kita belum takut secara patut kepada Dia. Makanya kita minta bagaimana aku memiliki perasaan takut yang sepantasnya kepada Tuhan.